Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Sabah. Mari kita lanjutkan kisah berikutnya, masih di toko abad ke-10. Sekarang giliran toko bernama Al-Farabi. Siapa itu Al-Farabi? Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, seperti biasanya aku meminta tolong bagi yang baru menemukan channel ini, tolong dibantu di like, di komen, di share, di subrek, dan aktifkan tombol loncengnya pemberitahuannya agar setiap aku posting video tidak terlewati. Barokallah, alhamdulillah. Al-Farabi adalah salah seorang filosof Islam. Ada yang mengatakan bahwa dia berasal dari Persia atau Iran. Dilahirkan di sebuah desa kecil bernama Farab yang termasuk negara Turki. Dia menuntut ilmu di Baghdad dan mendapatkan gelar sebagai guru kedua. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa Aristoteles digelari sebagai guru pertama karena dia meluruskan dan mengumpulkan kajian-kajian dalam logika dan permasalahannya. Sedangkan Farabi disebut guru kedua karena dia mengarang buku, mengumpulkan dan menyempurnakan terjemahan karya Aristoteles. Al-Farabi berpendapat bahwa setiap yang maujud termasuk ke dalam kategori wajib al-wujud atau mungkin al-wujud. Tidak ada kemungkinan wujud ketiga. Menurut Al-Farabi, wajib al-wujud itu tidak membutuhkan sebab rentetan, dia azali, tetap berdiri dan tetap tidak berubah seperti Tuhan, contohnya itu. Berbeda dengan mungkin al-wujud. Menurut Al-Farabi, mungkin al-wujud itu membutuhkan sebab-sebab rentetan. Contoh sebab rentetan itu seperti sebuah gerakan substansi dan sebuah gerakan aksidental. Contoh gerak substansi. Gerak substansi itu misalkan kita ngambil contoh yang pertama, benda mati menjadi benda mati. Misal kayu menjadi arang, itu gerak substansi ya. Contoh yang kedua, benda mati menjadi benda hidup, yakni contohnya biji pohon menjadi tumbuh pohon gede gitu. Yang ketiga, telur menjadi ayam. Nah, itu gerak substansi. Lalu apa gerak aksidental? Apa contohnya? Jadi gerak aksidental itu contohnya hijaunya mangga bergerak menjadi kuning. Jadi si mangga tadi hijau menjadi kuning, masak dan dimakan. Contoh yang kedua, yang kecil menjadi besar. Ya, yang tadinya kecil hanya sering dimainin jadi besar. Contoh yang ketiga, dari titik A pindah ke titik B, itu juga gerak aksidental. Yang keempat, dari duduk, berdiri, tidur, itu semua gerak aksidental. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu tentang maujud-maujud. Dialah satu-satunya ilmu yang mencakup segala hal, yang meletakkan bentuk dunia yang lengkap di depan akal. Akal manusia dapat memahami fakultas dari yang parsial dengan cara abstraksi. Namun, kuliat memiliki wujud khusus yang mendahului wujud juz'iyat. Yang membantu akal memahami hal itu adalah logika, yang merupakan perangkat filsafat dan membuka jalan kepadanya. Filsafatlah ilmu yang paling awal dan paling sempurna bimbingannya. Ilmu-ilmu penting lainnya berada di bawah kepemimpinan ilmu ini. Al-Farabi berpendapat bahwa tidak ada sesuatu yang maujud di alam semesta ini kecuali filsafat memiliki andil di dalamnya. Maksudnya begini, menurut Al-Farabi tidak ada satu kebenaran, tidak ada bisa ditentukan kebenaran kalau kita tidak melalui proses filsafat. Jadi Al-Farabi sangat mencintai filsafat di sininya. Bukan hanya benar salah, tapi baik buruk juga. Al-Farabi mewajibkan untuk
menggunakan metode filsafat. Karena jika tidak menggunakan metode filsafat, maka definisi baik, definisi buruk pun diragukan. Jadi singkatnya begini, sesuatu bisa dikatakan benar, salah, baik, buruk menurut Al-Farabi harus melalui metode filsafat. Kalau tidak ada metode filsafat atau istilahnya tebak-tebakan, wah kayaknya perilaku dia itu baik deh, kayaknya perilaku dia itu jahat. Nah itu yang baru kayaknya itu bukan menggunakan filsafat. Jadi menurut Al-Farabi harus dikaji ulang. Baik itu menurut siapa, salah itu menurut siapa, benar itu menurut siapa. Itu ada ukurannya jelas menurut Al-Farabi, yakni untuk mengukur itu dengan metode filsafat. Lagi-lagi Al-Farabi di paragraf berikutnya memuji keilmuan filsafat. Misal contoh kita gampangnya saja pisau, ya kan. Pisau itu sesuatu yang membahayakan dan bisa merugikan. Dalam kacamata filsafat, menguntungkan bisa jadi itu untuk kaum-kaum yang memasak seperti koki, tukang masak dan lainnya, itu kan membutuhkan pisau golok untuk memotong bahan-bahan yang akan dimasak dan dikonsumsi oleh kita semua. Namun filsafat juga membatasi ini kemungkinan bisa menjadi jahat kalau dipakai bagi perompak, perampok, begal dan lain sebagainya. Nah, dengan bijaksana maka di sini orang filsafat tidak menyalahkan goloknya. Berbeda dengan orang-orang yang anti filsafat, orang yang benci filsafat. Pasti pandangannya ketika pisau banyak digunakan untuk menodong, untuk berbuat maksiat dan lain sebagainya, maka pisau itu harus dibuang. Lah lantas bagaimana koki, pemasak, ahli-ahli masak lainnya, kalau tidak ada pisau, tidak ada golok, bagaimana mereka bisa bekerja? Mikir dong, ya nggak? Kita diciptakan akal untuk berpikir. Maka di sini mau nggak mau kita harus menggunakan filsafat. Bahkan kan ada yang bilang, salah satu tokoh filsafat itu, bahwa filsafat adalah berpikir. Nah, kalau filsafat adalah berpikir, kenapa kamu benci filsafat? Jadi ketika kita diciptakan otak untuk berpikir, ya digunakanlah, jangan disimpan, ditaruh, dibungkus. Kadang saya aneh juga, kenapa ya ada sekelompok orang yang benci filsafat. Misal contoh, waktu itu aku pernah tuh menghadiri pengajian satu kalinya itu, pengajian Rizik Syihab. Jadi si Rizik ini waktu itu melarang yang jemaahnya itu belajar filsafat. Aku di situ ada, karena kalimat pertamanya itu yang keluar, akhirnya aku pulang, gak menerusin, gak mau dengar yang katanya Habib itu. Karena bagaimanapun juga bagi saya filsafat itu salah satu metode keilmuan yang luar biasa. Jadi kita bisa susah didoktrin, kita susah dicuci otaknya, itu akan susah. Karena kita akan kuat ke akar-akarnya kalau kita mau belajar filsafat. Kalau teman-teman YouTube mau belajar filsafat, saya rekomendasikan ada 2 kota yang bagus filsafatnya tuh. Kalau nggak Makassar, Jombang. Jombang itu daerah Jawa ya, tempat kelahiran Gus Dur. Nah, di Jombang sama Makassar filsafatnya keren-keren guys. Saya pernah belajar ke Makassar. Kadang saya sering dibantah oleh orang-orang Jombang, mazhab-mazhab Jombang. Luar biasa. Mereka juga menggunakan dalil-dalil yang luar biasa, masuk akal. Kadang kita saling bersharing, berbagi pengetahuan. Kita ngambil ilmu yang dari Makassar, kita ngambil ilmu yang dari Jombang. Alhamdulillah, aman-aman saja. Banyak doktrin-doktrin harus begini-begini, mental semuanya, beneran. NII pernah ketemu saya untuk merekrut aku harus jadi NII, nggak bisa, nol. FPI waktu itu mau ngerekrut saya, nggak bisa, mental doktrin dia tuh. HTI juga, Hizbut Tahrir yang dibubarkan pemerintah, pernah ngerekrut saya.
kamu punya potensi begini, kamu bagus begini, yuk masuk yuk, dalilnya ini mentang, nggak ada efek sampingnya. Jadi itulah manfaat belajar filsafat. Insya Allah keyakinan kita tidak bisa digoyah oleh doktrin-doktrin, dogma-dogma yang datang dari para oknum, kiai-kiai, habib-habib jahat, jahiliyah kayak seperti itu ya. Karena saya seorang filsafat, karena saya belajar filsafat, jadi ada rasa penasaran apa sih yang menyebabkan dia benci. Jadi aku berpikir waktu itu, kenapa sih si Rizik Syihab ini benci filsafat? Setelah saya ulik-ulik, googling, oh ketemu di tokoh abad ke-8, bukan 18 ya, tokoh ke abad 12 ada yang namanya Al-Ghazali. Nanti pasti kita bahas lebih lanjut ya, ini banyak tokoh. Nanti itu di tokoh ke-12 ini masih tokoh 10, ada abad ke-11 yang kita harus bahas juga nanti ketika masuk abad ke-12 baru kita bahas si Ghazali ini. Siapa sih Ghazali sampai melarang filsafat? Bahkan ada kata-kata Imam Ghazali ini yang luar biasa ya. Dia ada anekdot begini, apa sih yang paling tajam di dunia ini? Dan jawabannya itu ternyata lidah. Sebenarnya itu kalimat-kalimat filsafat. Kenapa dia membenci filsafat sedangkan dirinya menggunakan kalimat-kalimat filsafat? Karena kalimat-kalimat itu butuh pemikiran, sedangkan salah satu tokoh filsafat mengatakan filsafat itu berpikir. Jadi ini sangat ambiguitas ya, sangat meragukan, paradoks. Di sisi lain dia benci filsafat, tapi kata-katanya, kalimat-kalimatnya, nasihat-nasihatnya itu semuanya bagian dari filsafat. Jadi definisi filsafat menurut Imam Ghazali itu seperti apa, kita nanti bahas ya kalau ada umur dan waktu yang sama, karena ini tokohnya masih jauh di abad berikutnya. Mungkin Al-Farabi lahir, Al-Ghazali belum lahir gitu, karena jauh abadnya toh, jauh. Ini Al-Farabi di abad ke-10, Al-Ghazali di abad ke-12, beda berapa abad tuh. Nah, yakin kan? Bayangkan. Jadi junior sama senior kita harus kemana nih? Tapi kita jangan menyalahkan Al-Ghazali ya, kan Al-Ghazali punya alasan tersendiri untuk bilang haram filsafat. Pasti ada alasannya, karena setiap manusia yang hidup di lingkungan tersebut itu punya aturan yang mengikat di situ, tidak bisa disamakan dengan aturan yang di luar. Seperti yang ku bilang kan, contohnya konon di Aceh bagus, ketika ditarik ke Jawa belum tentu bagus, bukan berarti kononnya jelek, tapi masyarakatnya tidak cocok. Dan dalam kacamata Islam, jika tidak cocok dipaksakan maka itu bukan Islami. Jadi Islam itu fleksibel guys, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempatnya. Paham kan sampai di sini? Dan di paragraf terakhir, Al-Farabi sangat memuji-muji filsafat. Bahkan dia merekomendasikan barang siapa yang menjadi pemimpin harus wajib mengikuti pendidikan filsafat agar dia menjadikan masyarakatnya adil dan tentram sejahtera. Karena di bab terakhir ini, waktu aku belajar filsafat, ada pembahasan konsepsi adil dan bermasyarakat. Ini luar biasa kalau aku bahas ya. Insya Allah kalau ada waktu kita bahas bareng-bareng. Mungkin materinya hanya sampai di sini aja. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, lebihnya dari Tuhan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.